Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Salawatullahi wa salamuhu ala khairil anami mustafa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar channel Sentul Mengaji, muslimin dan muslimat, as-saimin dan saimat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberkahi hidup kita, membebaskan kita dari nerakanya dan melimpahkan kepada kita rahmatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memaksimalkan hari-hari yang Allah berikan di bulan Ramadan ini yang telah berlalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua ketaatan dan kebaikan kita, dan Allah ampunkan kesalahan dan kelalaian kita. Sedangkan yang tersisa, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk lebih semangat melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai pada hari ke-23 daripada bulan Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di ujung daripada Ramadan ini dan memberikan kita nikmat Lailatul Qadar di waktu-waktu terbaik, dan ketika itu datang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk mengisinya dengan ribuan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita lakukan. Hari ini insyaallah kita akan membawakan kajian yang agak sedikit berat. Ini insyaallah akan kita bagi dalam dua kajian. Kita akan isi pada hari ini dan besok insyaallah taala. Karena pembahasan tentang yang akan kita bahas ini tidak cukup dengan satu kali pertemuan mestinya, tetapi karena kita berupaya untuk meringkas semaksimal yang bisa kita lakukan, maka insyaallah taala mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita belajar tentang kajian ini. Pembahasannya tentang baktimu wahai Ananda. Baktimu wahai Ananda. Kita akan mulai dengan sebuah pantun sebelum kita membahas membacakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Pantunnya berbunyi, kapal berlayar ke negeri Malaka, negeri Hang Tuah Sang Laksamana. Ramadan berjalan menuju 23, waktu memuja Sang Maharaja. Negeri Malaka indah laksana, dititah raja nan bijaksana. Letih ibadah berbuah syurga, harapan tertinggi seluruh hamba. Kita memulai kajian kita dengan mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Pembahasan tentang kewajiban seorang hamba, seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Baktimu wahai Ananda. Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebuah ibadah yang fardu ain, wajib ditunaikan oleh seluruh kita, tidak terkecuali sedikit pun, karena seluruh kita adalah anak daripada orang tua kita. Mustahil kita ada kalau tidak ada orang tua kita.
hanya Adam alaihissalam yang tidak berbapak dan beribu. Selainnya, bahkan Isa alaihissalam beribu. Menunjukkan bahwasanya orang tua sangat penting dalam hidup seorang manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang tua melebihi selain daripada orang tua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebuah ibadah yang lebih dekat kemuliaannya berbanding dengan ibadah berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan tentang kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran kepada orang tua. Perintah berbakti kepada Allah disandingkan dengan perintah berbakti kepada orang tua. Sandingan ini menunjukkan tentang sebagaimana perintah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala mutlak fardu kita lakukan, maka setelahnya berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban yang sangat mutlak dikerjakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Sembah Allah, jangan pernah mensyirikkan sedikit pun, dan terhadap kedua orang tua kalian berbuatlah ihsana. Sedangkan Allah pilihkan kalimat ihsan karena amal ihsanlah amal yang paling tinggi. Seperti yang sering kita dengar dalam hadis yang hadis Jibril dinamakan, tentang pertanyaan Jibril kepada Rasulullah SAW tentang ihsan. Ihsan adalah sebuah perbuatan yang paling tinggi nilainya, kekhusyuan, ketundukan, keikhlasan. Yang paling tinggi seorang hamba adalah amalnya ihsan. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihkan kalimat ihsan untuk orang tua kita. Ini menunjukkan tentang pentingnya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Di ayat yang kita bacakan tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Allah sudah perintahkan kepada kalian, sudah putuskan, Allah tentukan, sudah wajibkan kepada kalian untuk tidak beribadah sedikit pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat ihsanlah. Jadi pentingnya untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita karena Allah Subhanahu wa taala menyandingkan Allah Subhanahu, perintah kepada Allah Subhanahu wa taala disandingkan dengan perintah untuk berbuat ihsan. Bukan hanya berbakti dalam makna yang sederhana, ihsan, melakukan amal yang paling tinggi. Yang perlu kita pahami, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Wahai manusia, hendaklah kalian pandai bersyukur terhadap Rabb kalian yang memberikan nikmat-nikmatnya kepada kalian. Allah hidupkan kalian, Allah sehatkan kalian, Allah jadikan manusia yang sempurna kalian. Allah berikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kalian. Pandailah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tua kalian. Ini poin pertama tentang pentingnya seorang hamba berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, mesti dipahami oleh seorang mukmin, seorang saim, bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua tempatnya lebih tinggi dibanding berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, satu waktu ada seorang jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'zim fil jihad. Ada satu waktu anak muda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad. Karena yang datang anak muda, Rasulullah SAW bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka anak muda ini mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Benar, orang tua saya masih hidup. Maka Rasulullah SAW perhatikan. Rasulullah SAW mengatakan, "Fafihima fajahid." Wahai anak muda, terhadap kedua orang tua kalianlah hendaklah kalian berjihad. Maksudnya apa? Ladang jihad terbesar bagi kamu anak muda adalah dengan baktimu kepada kedua orang tuamu.
Dengan perbuatan ihsanmu kepada kedua orang tuamu, itulah bukti bahwasanya engkau jujur dalam berjihad. Karena anak muda sepertimu, jihad yang paling utama baginya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ketika datang seorang anak muda, wahai Rasulullah SAW, ubayyuka an ujahid wahai Rasulullah SAW, aku berbai'ah kepadamu untuk berhijrah dan berjihad kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah orang tuamu masih hidup? Maka dia mengatakan iya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, farji' ila walidaik fa ahsin suhbatahuma. Pulang kamu anak muda kepada kedua orang tuamu dan perbaiki, berbuat ihsanlah engkau dalam mempergauli kedua orang tuamu, karena di sanalah baktinya anak muda kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berbakti kepada orang tuanya. Ini menunjukkan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Di antara poin ketiga, pentingnya berbakti kepada orang tua, karena berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah sebaik-baiknya amal. Dan dia adalah amal yang paling mendekatkan seorang hamba kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, satu waktu saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayal amal afdal?" Apa amal yang paling baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salatu ala liwaqtiha." Salat di awal waktunya, tepat waktunya, berjamaah maksudnya. Kemudian aku bertanya, kata Abdullah bin Mas'ud, "Tsumma ay?" Kemudian apa lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Tsumma birrul walidain." Berkhidmah, berbakti, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kemudian Rasulullah SAW ditanyakan lagi oleh Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa lagi Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Perhatikan, Rasulullah SAW meletakkan birrul walidain di atas jihad di sabilillah. Ini poin yang ketiga yang mesti kita pahami. Poin yang keempat, tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, karena ridha Allah terletak di ridha orang tua. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Tidak ada satu amal pun yang paling dekat bagi seorang hamba, seorang anak muda apalagi, seorang manusia yang paling dekat selama dia konsisten, yang paling dekat menuju surga Allah Subhanahu wa taala, seperti khidmahnya, baktinya, berbuat baik, berbuat ihsannya dia kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena redha orang tua itu menyampaikan kita kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Rabb fi ridhal walid, wa sukhtur Rabb fi sukhtil walid." Sesungguhnya redanya Rabb yang kalian harap itu, yang kalian pinta itu, yang kalian lantunkan itu, redha Allah Subhanahu wa taala terletak pada redha kedua orang tua kalian. Jangan berbohong dalam meminta redha kepada Allah ketika Anda berbuat buruk kepada kedua orang tua Anda. Kenapa? Karena sukhtur Rabb fi sukhtil walidain. Marahnya Allah, bencinya Allah karena marahnya kedua orang tua kalian. Perhatikan, hati yang lembut itu, hati yang lunak itu, menyampaikan kalian kepada redha Allah atau kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah diperhatikan betul di mana posisi kita dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Sungguh keredaan orang tua jauh lebih ringan kita dapatkan dibanding redha manusia. Pepatah Arab mengatakan redha nas ghayatun la tudrak. Dikatakan bahwasanya dia adalah riwayat perkataan daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Redhanya manusia sesuatu yang mustahil didapat, tetapi redha orang tua dia paling dekat karena dia paling mencintai Anda. Dia yang paling mencintai, yang paling berharap kebaikan. Tidak ada satu makhluk pun yang berharap kebaikan kepada Anda melebihi orang tua Anda. Seburuk apapun Anda berpikir tentang orang tua Anda, tidak ada satu pun makhluk seperti di kalangan manusia yang berharap kebaikan lebih dibanding orang tua Anda kepada Anda.
Kemudian yang kelima yang mesti perhatikan bahwasanya orang tua, bakti kepada orang tua itu, berbuat ihsan kepada orang tua itu membuat anda memasuki syurga yang paling indah. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Darda, satu waktu Abu Darda didatangi oleh seorang tabi'in, bertanya kepadanya, wahai Abu Darda, sesungguhnya ibuku memerintahkan kepadaku untuk menceraikan istriku. Bagaimana perkataanmu? Maka Abu Darda mengatakan, saya tidak bisa menjawabnya. Tetapi saya mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adha' dhalikal bab au ihfadha. Sesungguhnya ibu itu, bapak itu adalah pintu di tengah syurga. Kalau engkau berkenan, kalau engkau ingin, silakan lepas pintu itu, jangan ambil dia. Tapi kalau engkau ingin, maka ambil pintu itu, engkau akan masuk di pintu yang tengah. Bahkan para ulama mengatakan maksud dengan pintu yang di tengah adalah pintu yang paling indah. Jadi redha orang tua itu sangat diharapkan oleh seorang anak, karena dia mendekatkan kepada syurga yang paling nikmat. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ketika ada seorang anak muda ingin pergi berperang, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah SAW bertanya, halaka min adakah engkau punya ibu? Dia mengatakan, iya ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'alzimha fa innal jannah tahta rijlaihi. Maka berbuat ihsanlah, berbaktilah kepada ibumu, jangan ikut berperang, karena syurga di bawah kakinya. Ini nas yang paling dekat kepada sahih, berbanding perkataan al-jannah tata aqdami ummahat, itu hadisnya dhaif, tidak bisa dilandaskan. Tapi ini yang dikeluarkan oleh Nasa'i dan Tabrani, Rasulullah SAW katakan, sungguhnya syurga itu terletak di bawah kaki kedua orang tuamu. Ini mesti diperhatikan oleh seorang anak. Bahkan Rasulullah SAW mencela orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala mengurus orang tuanya, mendapatkan orang tuanya di waktu usia tuanya. Rasulullah SAW bersabda, raghima anf, sampai 3 kali Rasulullah SAW, sampai sahabat mengatakan, man ya Rasulullah, sungguh celaka, sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, man adraka walidayh indal kibar, siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya ketika orang tuanya sedang tua renta. Sudah renta orang tuanya, baik satu maupun keduanya, dan keberadaan kedua orang tuanya itu tidak membuat dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kecelakaan yang sangat besar. Masyaallah muslimin rahimakumullah, anak-anak, saya ingin sampaikan bahwasanya orang tua itu semakin bertambah usianya. Kami yang usianya 50, 60, mungkin kalau 30, 40 masih kuat. Mentalnya masih kuat, masih gagah. Sudah 50, masuk 60, apalagi sudah 70, itu sudah ringkih. Sudah yang dimilikinya rasa, akalnya sudah berkurang. Maka berikanlah kepada kami toleransi. Dalam setiap perbuatan, jangan sanggah kami. Kalaupun kami salah dalam menyusun kata, kalaupun kami salah dalam menutur sikap umpamanya, jangan kasari kami. Karena Allah juga memerintahkan, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan sanggah orang tua kalian. Jangan bentak dia, jangan sanggah dia. Kalau bukan sesuatu yang haram, udah biarkanlah orang tua, biarkanlah kami. Jangan bikin orang tua kalian bersedih, karena jiwa kami semakin tua semakin ringkih. Jangankan kalian marahi, jangankan kalian bentak kami, kalian sanggah kami, kalian diamkan saja kami,
itu sudah sangat berat bagi orang tua. Dan kalian akan mengalami itu. Karena pepatah Arab mengatakan kama tadinu tudan. Sebagaimana kalian memperlakukan orang tua kalian, begitu juga Allah akan memperlakukan anak kalian, akan memperlakukan diri kalian. Maka wahai anak-anak, perhatikan. Seburuk apapun kalian memandang kami orang tua kalian ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan syurga di tengah itu melalui bakti kalian kepada kami. Pintu syurga yang paling dekat itu melalui bakti kalian kepada kami. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada sebuah amalan yang Allah mengijabahnya, membayarnya lebih cepat dibanding amalan bakti seorang anak kepada orang tuanya. Bahkan di dunia dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda perhatikan, terutama teman-teman yang non muslim membawanya. Anda yang non muslim itu, kalau ingin hidup Anda kaya di dunia, maka bakti kepada orang tua Anda. Allah akan langsung bayar itu. Karena Allah tidak mau ditagih di akhirat nanti. Dan Anda orang-orang yang muslim, semakin lebih Anda disimpan oleh Allah kenikmatan di akhirat. Dan pasti Anda akan diberikan kenikmatan dunia dengan bakti Anda kepada orang tua Anda. Saya ingat sebuah kisah, satu orang anak muda, dia dibesarkan oleh orang tuanya dengan keras, dengan pukulan. Orang tuanya bukan orang berpendidikan, dengan pukulan, dengan kayu, dengan lemparan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia anak muda yang sukses, pengusaha yang sukses, kaya raya. Kemudian ada ketika orang tuanya dimasuk rentanya dan dia sedang gagah-gagahnya, ada keluarganya yang mengingatkan, wahai anak muda, kamu ingat orang tua kamu dulu begitu kasar kepadamu. Mau juga kamu bakti kepada orang tua, maka sebuah kalimat yang sampai sekarang saya ingat itu. Beliau mengatakan bahwasanya, wahai abang, dia manggil yang nasihati dengan abang, sesungguhnya kalaulah bukan karena orang tua, kita tidak melihat matahari. Tentu setelah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan yang luar biasa. Beginilah anak-anak mestinya berbakti kepada orang tua mereka. Tidakkah Anda mendengar satu waktu dikatakan bahwasanya Abdullah bin Umar sedang tawaf, bersamaan dengan dia itu ada satu anak muda memikul ibundanya, dipanggulnya, kemudian bertawaf bersama-sama. Kemudian ketika dia sedang tawaf itu, anak muda itu mengatakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku menjadi ba'ir, menjadi untanya ibuku. Maksudnya aku yang menjadi tunggangannya ibuku. Inti sehingga para perawat mengatakan maksudnya dia bawa gendong ibunya. Karena dia mengatakan bahwa saya menjadi unta ibu saya yang mikul ibu saya dari Yaman sana bawa ke sini. Kemudian saya bawa dia pergi tawaf ini. Pertanyaan saya, sudahkah saya berbakti kepada orang? Sudahkah saya membayar jasa orang tua saya kepada saya? Maka Abdullah bin Umar mengatakan tidak. Walaupun satu lengkingan teriakan tangisannya ketika melahirkan. Begitu sahabat ridwanullah ajmain mengumpamakannya. Walaupun satu lengkingan teriakan. Terutama ibu Anda, ma'asyiral muslimin. Dia yang hamil 9 bulan itu bukan waktu yang, bukan hanya membawa barang yang berat, bukan saja, tapi seluruh perasaan sakitnya. Anda kira tidak sakit orang yang hamil itu? Sangat berat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berempati mengatakan wahnan ala wahn, kurhun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf, wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuha kurha wa wada'athu kurha. Hamilnya berat, melahirkannya berat, menyusuinya pun berat. Maka pantas kalau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya tidak, walaupun satu lengkingan. Dan Anda tahu seorang yang tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun namanya dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat yang mulia nomor 2, sahabat sepakat para ulama, manusia terbaik di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Beliau menanti-nantikan seorang anak muda yang dia bukan pembesar, orang jelata biasa, dinantikan kedatangannya untuk dipintakan doanya. Kisah Uwais Al-Qarni, seorang anak muda dari negeri Yaman, karena baktinya kepada orang tuanya. Kan dikabarkan bahwasanya pernah dia bawakan ibunya, karena dia hidup di masa Rasulullah SAW. Dia pernah datang ke Madinah membawa ibunya dengan susah payah, karena dia bukan orang kaya raya, membawa dengan berat, dipikulnya ibunya, kemudian ditumpangkan dengan ontanya. Kemudian sampai ke Madinah dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, sehingga menunggu, akhirnya dia pulang. Maka orang inilah kemudian, dan baktinya yang dicatatkan oleh Rasulullah SAW adalah baktinya kepada kedua orang tuanya. Maka di ujung daripada nasihat kita pada hari ke-23 ini, insyaallah sebagian ceritanya kita sambung besok pada pertemuan selanjutnya. Kita ingin mengingatkan kepada anak-anak muda yang kalian mungkin punya kehidupan yang berbeda dengan orang tua kalian. Kalian mungkin punya cara berpikir yang berbeda dengan orang tua kalian. Mungkin orang tua kalian, kalau orang Melayu bilang kuno, orang terbelakang, mungkin tidak berpendidikan. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan redha mereka, itu adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Allah meletakkan syurganya di bawah keridhaan kedua orang tua kalian. Maka di Ramadan yang mulia ini, hijrahlah Anda, perbaiki diri Anda terhadap orang tua Anda. Kalau Anda ingin melihat di mana letak Anda, di surga Allah Subhanahu wa taala nanti atau di nerakanya, maka perhatikan bakti Anda kepada orang tua Anda. Pandai engkau berbakti kepada orang tuamu, husnuzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala akan janjinya. Buruk perangaimu kepada orang tuamu, perbaiki sebelum waktu itu hilang. Sebelum terlambat, Anda akan merasakan susahnya hidup di dunia ketika Anda buruk perangainya kepada orang tua. Anda akan merasakan sempit hidup di dunia. Demi Allah, Anda akan rasakan sempit hidup Anda di dunia, susah hidup Anda di dunia ketika Anda tidak berbakti kepada orang tua Anda. Bagi yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan orang tuanya, jangan biarkan orang tua kalian melamun, bersedih. Ini zaman sudah modern. Anda bisa setiap hari berkomunikasi dengan orang tua Anda, tanyakan kabarnya. Walaupun tidak penting, walaupun cerita tentang masa lalu, walaupun cerita tentang bagaimana Anda kecil, bagaimana Anda sekolah, tanyakan. Yang penting Anda idkhalus surur. Kalau Rasulullah SAW mengatakan sungguhnya amal yang terbaik adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, maka orang tua Anda adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dari Anda. Komunikasi dengan mereka, tanyakan kabar mereka, dengar cerita. Jangan Anda yang bercerita, dengarkan. Sebelum masa itu hilang. Kami orang yang sudah tidak mempunyai orang tua ini merasakan bagaimana rindu renyahnya suara orang tua yang mungkin tidak berpendidikan, tapi renyahnya suaranya, indahnya suaranya. Kalau orang Melayu bilang refekannya itu, semua hal yang berhubungan dengan dia semuanya indah. Kenapa? Karena Anda kehilangan peluang untuk berbakti lagi. Walaupun ada cara berbakti setelah kematian orang tua, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tetapi Anda kehilangan peluang yang besar itu. Maka sebelum waktu itu hilang, pandai-pandailah memaksimalkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah anak-anak yang dihisap oleh Allah sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, dan menjadikan teman-teman yang masih diberikan nikmat ada orang tua bersama Anda, belum terlambat waktunya. Belum terlambat waktunya, segera kembali kepada orang tua Anda, perbaiki hubungan Anda dengan orang tua Anda, berlemah lembut berbicara dengannya, ambil redanya. Kalau Anda mau mengemis kepada manusia tentang bagaimana mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, maka mengemislah kepada orang tua Anda untuk mendapatkan redanya. Mudah-mudahan di ujung Ramadan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abnaina wa banatina wa azwajina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.